Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julaiha Febri Lestari dari kelas D2242, NIM D22 2018 02258 dari Universitas Dian Nuswantoro Semarang, Fakultas Kesehatan, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan tugas akhir mata kuliah Analisis Sistem Informasi dan Perancangan. Di sini saya menganalisa dan merancang sistem pendaftaran pasien online dan pemeriksaan dokter di klinik pengobatan berbasis web. Oke, akan saya mulai presentasi saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan gambaran bisnis proses. Klinik merupakan institusi pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat secara paripurna. Permasalahan yang sering terjadi pada klinik yaitu pada pasien akan melakukan pemeriksaan dan belum mempunyai kartu berobat, harus mendaftarkan diri kepada bagian pendaftaran dan memberikan kartu identitas diri yang dicatat oleh bagian pendaftaran. Selanjutnya, pasien diberi kartu berobat dan nomor antrian untuk menunggu panggilan oleh perawat untuk masuk ke ruangan dokter yang akan memeriksanya. Jika pasien sudah mempunyai kartu berobat, pasien harus tetap mendaftar dan hanya menyebutkan nama beserta alamat. Bagian pendaftaran mencari rekam medis pasien tersebut. Dokter melakukan pemeriksaan dan mencatat keluhan yang dirasakan oleh pasien. Selanjutnya, dokter mendiagnosa pasien dan mencatatnya di kertas rekam medis dan memberikan resep obat yang harus ditebus oleh pasien. Hasil dari rekam medis pasien disimpan ke dalam lemari khusus rekam medis oleh perawat. Pada klinik medisina, cara pencatatan rekam medis adalah mencatat manual dalam formulir yang dibentuk lembaran kertas. Cara ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah data lebih fleksibel atau mudah untuk menyimpan berkas. Namun, kekurangannya yaitu membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk mencari data pasien dan rekam medis dapat dilakukan oleh siapapun. Jadi, keamanan maupun keaslian data dapat dipertanyakan kebenarannya. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang layanan medis adalah program pencatatan rekam medis. Rekam medis merupakan aktivitas pencatatan informasi pasien, anamnesa, penentuan fisik laboratorium, diagnosa, segala pelayanan dan tindakan medis yang diberikan kepada pasien, dan pengobatan baik yang rawat inap, rawat jalan, maupun yang mendapatkan pelayanan darurat. Rekam medis digunakan sebagai acuan pasien, terutama pada saat pasien berobat selanjutnya. Untuk mengatasi masalah di atas, dibuatlah sistem pendaftaran dan pemberian nomor antrian dan hasil dari rekam medis berbasis online, sehingga dapat menghemat waktu dan tepat dalam penanganan pasien. Lalu selanjutnya ada flow dokumen. Yang bagian kiri ini flow pendaftaran, yang bagian kanan ini flow dari pemeriksaan. Pada flow ini flow bagian pengobatan atau apoteker. Lalu selanjutnya ada tahapan identifikasi fungsi sistem. Sistem pendaftaran online dan pemeriksaan dokter di klinik pengobatan berbasis web adalah sistem informasi yang mengelola data pelayanan pendaftaran secara online sehingga bisa meminimalisir waktu tunggu antrian pendaftaran karena data sudah divalidasi oleh petugas pendaftaran. Ketika pasien datang, catatan data pasien dan nomor antrian sudah diterima oleh bagian pendaftaran sehingga langsung dilakukan pemeriksaan dokter sesuai nomor antrian tersebut. Yang kedua ada identifikasi informasi, yaitu terdapat laporan data pasien, laporan data dokter, laporan data obat, laporan data registrasi atau kunjungan. Untuk identifikasi data, ada data pasien, data
data dokter, data pengguna, data diagnosa, data pemberian resep, dan data obat. Lalu selanjutnya ada identifikasi tujuan informasi, laporan data pasien, tujuan informasi untuk direktur, laporan data dokter untuk direktur, laporan data obat untuk direktur, laporan data registrasi atau kunjungan untuk direktur. Lalu selanjutnya ada identifikasi sumber data. Yang pertama, data pasien, sumber datanya dari pasien, data tindakan pemeriksaan dari dokter, data pendaftaran dari petugas pendaftaran, data diagnosa sumbernya dari dokter, data pemberian resep sumber datanya dari dokter, data obat dari apoteker. Lalu selanjutnya ada identifikasi pelaku. Di sini pelakunya ada 4, yaitu pasien, petugas pendaftaran, dokter, dan apoteker. Lalu selanjutnya ada identifikasi proses. Yang pertama, proses pendaftaran, yaitu dilakukan oleh petugas pendaftaran. Prosesnya yang pertama meminta kartu identitas pasien, mencatat data pasien, menginput data kunjungan pasien baru atau membuat nomor register, membuat KIB, membuat kartu rekam medis. Yang kedua, pemeriksaan dilakukan oleh dokter. Yang pertama, memanggil pasien, melakukan pemeriksaan atau tindakan, menanyakan keluhan, mencatat keluhan di kartu rekam medis, mendiagnosa pasien, membuat resep obat, dan memberikan resep obat. Pengobatan apoteker, yaitu menerima resep obat, meracik obat, dan memberikan obat ke pasien. Untuk laporan data pasien, laporan data dokter, laporan data obat, laporan data registrasi atau kunjungan, laporan data diagnosa, dan tindakan. Selanjutnya ada analisis kebutuhan. Kebutuhan yang pertama, kebutuhan fungsional. Terdapat 4 aktor yang nantinya akan terlibat di dalam sistem. Keempat aktor itu adalah pasien, petugas pendaftaran, dokter, dan apoteker. Pasien nantinya akan mendaftar dan memberikan identitas diri. Kemudian petugas pendaftaran akan mencatat data pasien, membuat nomor register, membuat KIB, dan membuat kartu rekam medis. Dokter nantinya akan memanggil pasien untuk diperiksa, menanyakan keluhan dan melakukan pemeriksaan, mencatat keluhan dan mendiagnosa pasien di kartu rekam medis, dan memberikan resep obat. Kemudian apoteker di sini nantinya akan mengelola data-data yang berkaitan dengan obat, dan pimpinan nantinya hanya bisa mengakses laporan-laporan. Lalu selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional yaitu yang pertama, perangkat lunak pendaftaran pada klinik dikembangkan dengan berbasis web. Sedangkan perangkat keras yang digunakan untuk klien dan server adalah mikrokomputer atau PC. Yang kedua, dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap pekerjaan sehingga dapat meningkatkan kinerja sistem. Selanjutnya, data klinis pasien terintegrasi sehingga pengolahan data menjadi lebih mudah dan akurat. Lalu selanjutnya dapat memberikan data yang konsisten serta dapat mencegah terjadinya redundansi data. Lalu selanjutnya mengurangi biaya percetakan untuk kegiatan registrasi atau pendaftaran, mengautentikasi user dan memberikan batasan hak akses untuk tiap-tiap fitur sesuai dengan jabatan masing-masing. Memiliki backup data sehingga akses data masih bisa berjalan walaupun server down. Mempersingkat waktu yang diperlukan untuk pencarian atau pemrosesan data klinis pasien. Mengurangi beban kerja pegawai petugas pendaftaran di klinik dalam menangani proses klinis pasien. Sistem memiliki tampilan yang user-friendly atau ramah sehingga mudah dipelajari, dipahami, dan digunakan oleh user. Dapat memberikan data-data yang akurat dan lengkap sehingga dapat membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan. Selanjutnya ini ada desain basis datanya seperti ini. Lalu ada tabel pengguna, tabel pasien, tabel dokter, tabel registrasi, tabel diagnosa, tabel pemberian obat, dan tabel obat. Dari IRD di atas dapat dilihat tabel pengguna hanya digunakan untuk login ke sistem. Tabel dokter dapat mengakses data pasien yang terdiri dari nomor rekam medis, nama pasien, alamat, dan lain-lain, yang nantinya dipakai untuk mengisi diagnosa dan jenis penyakit yang diderita pasien. Pasien di sini bertugas untuk mengisi data registrasi yang diberikan oleh pihak register dan kemudian register mengisi data tersebut ke dalam sistem. Dari data diagnosa yang terdiri dari keterangan jenis penyakit, tindakan, dan data-data pasien kemudian dihubungkan ke
pemberian resep yang otomatis tersambung dengan tabel data-data obat yang terdiri dari jenis obat, nama obat, dan jumlah obat yang tersedia. Lalu ini DFD. DFD-nya seperti ini. Selanjutnya ada desain interface. Rancangan layar digunakan untuk memberikan kemudahan dalam penggambaran tampilan program. Rancangan layar atau tampilan form yang digunakan sebagai berikut. Menu utama login yang saya buat, rancangan saya seperti ini. Lalu untuk menu halaman seperti ini, ada info akses dengan memasukkan kode user, nama lengkap, tipe user. Nanti terdapat laporan data rekam medis, laporan pemeriksaan. Lalu menu rekam medis, terdapat data rekam medis dengan memasukkan nama lengkap, jenis kelamin, umur, dan alamat. Nanti datanya muncul, ada nomor RM, dokter yang menangani keluhannya, diagnosa, obat, dan tindakan. Untuk menu dokter, ada jadwal visit dokternya. Terdapat kode dokter, nama dokter, spesialis, hari, dan waktu. Untuk menu registrasi berobat seperti ini, dengan memasukkan tanggal berobat, keluhan, kemudian disimpan. Berikut adalah use case yang saya rancang seperti ini. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mengucapkan maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.